dan selamat pagi kawan-kawan setia NASA. Terima kasih telah berkunjung di kandang ternak kami, yaitu percontohan ternak kambing tanpa angon, tanpa ngarit Saladen, yang mana ternak kambing ini menggunakan salah satu teknologi yang canggih, yaitu dari PT Natural Nusantara. Yang mana PT Natural Nusantara sendiri, Bapak Ibu tidak usah ragukan lagi, kawan-kawan tidak usah ragukan lagi, karena Bapak Ibu cari di media manapun pasti akan ketemu yang namanya Natural Nusantara. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini akan saya rinci, akan saya terangkan kepada kawan-kawan dari NASA yang sudah memulai usaha lebih dulu, karena saya mungkin belakangan memulainya, jadi mungkin lebih pengalaman dari kawan-kawan semuanya daripada saya. Baik, untuk pakan sendiri ini, karena sekarang lagi teknologinya lagi naik daun, itu pakan fermentasi, maka saya juga akan menggunakan pakan fermentasi. Yang mana pakan fermentasi ini mungkin tidak semua orang menggunakan, tapi sudah ada yang menggunakan, yaitu dari salah satunya dari batang gedebok pisang yang sudah tidak terpakai. Ya, ini nanti akan kita olah, akan kita jadikan pakan fermentasi. Dimana nanti pakan fermentasi ini sendiri adalah kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi semuanya dari Natural Nusantara sendiri, dari NASA sendiri. Yang perlu Bapak Ibu kawan-kawan ketahui, di mana dari PT Natural Nusantara ini 3 bulan yang lalu itu telah mengeluarkan produk baru andalannya, yang mana produk baru itu jauh lebih canggih, jauh lebih bagus, yaitu yang bernama probiotik tangguh. Nah, saya juga menggunakan probiotik tangguh selain juga menggunakan Viterna. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, saya akan memulai saja bagaimana cara menggunakan atau cara membuat pakan fermentasi. Nah, cara pembuatan fermentasi sendiri nanti yang akan kita butuhkan adalah untuk nutrisi kambing sendiri. Itu ada serat, mungkin berbeda ukuran atau berbeda pola dengan kawan-kawan. Kita akan menggunakan nutrisi serat itu sekitar 35%. Ada protein itu sekitar 10%, sedangkan dari karbohidrat sendiri nanti kita akan menggunakan sekitar 30%. Terus ada lagi yang namanya katol atau bekatol, itu sekitar 10%. Sisanya nanti ada dari nutrisi dari Natural Nusantara ini, sehingga kebutuhan kompleks dari ternak sendiri sudah terpenuhi semuanya. Ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, ada vitamin, dari itu sendiri sudah terpenuhi. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, saya akan mulai mencoba mencacah dari batang pohon pisang, akan saya jadikan pakan fermentasi. Ini sekilas akan saya praktekkan. Kebetulan kita sudah ada disiapkan dari batang daun pisang, batang pisangnya sendiri. Ini akan kita cacah biasa saja, hanya seperti ini saja. Cara mencacahnya bebas, selera, artinya tidak harus sekian-sekian, tidak, selera. Ini selera dari kawan-kawan semuanya. Pokoknya yang penting dicacah. Yang penting Bapak Ibu kawan-kawan semuanya mempunyai tong, ya, tong atau drum untuk menampung dari pakan itu. Nah, setelah kita cacah, kita akan menggunakan yang namanya medianya, itu ada air. Ini air kita gunakan hanya sekitar
1 liter saja karena hanya untuk contoh saja. Kita yang menggunakan yang namanya garam masak, boleh garam masak. Biasanya untuk 1 kental kita menggunakan 1 kilo garam. Kita hanya untuk sampel saja. Contoh, ini sekitar 1 genggam saja. Kalau kambing itu sekiranya lagi sedang hamil atau bunting, kita tidak boleh menggunakan yang namanya tetes tebu. Nah, nanti takut si anak kambing ini keluar prematur, sehingga kita menggunakan yang namanya gula pasir. Kita gunakan sekitar 1/4 untuk 1 kintal. Nah, sedangkan untuk tetes tebu sendiri, ini kita gunakan sebagai untuk kambing penggemukan. Ini untuk penggemukan, dan tidak dipakai atau tidak digunakan untuk kambing yang lagi hamil. Ini tidak menganjurkan saya. Tapi kalau kawan-kawan boleh sudah menggunakan dan aman, silahkan. Tapi saya tidak menganjurkan untuk kambing yang hamil. Untuk penggemukan bagus tetes tebu. Kita akan aduk dulu. Ini aduk. Nah, untuk pembuatan pakan 1 kental, kita akan menggunakan yang namanya probiotik, cukup 2 tutup saja ya. Karena ini bentuknya konsentrat, jadi padat sekali. Untuk 1 kental itu 2 tutup sudah melebihi dari cukup, sudah cukup sekali probiotiknya. Sedangkan untuk veteriner sendiri, karena memang awalnya saya memakai veteriner, itu biasanya satu drum atau 1 kental kita menggunakan 4 tutup. Sebenarnya 2 tutup sudah cukup, kita menggunakan 4 tutup. Nah, ini kita contoh untuk probiotiknya. Kita hanya menggunakan sedikit saja. Konsentrat sekali. Kita hanya buat setengah saja. Sedangkan veterannya juga seperempat tutup saja. Nah, ini kita aduk lagi. Setelah ini tercampur, kita diamkan dulu selama 5 menit. Tujuannya apa? Tujuannya biar semua tercampur. Kita siapkan kedebok pisangnya. Kedebok pisangnya kita siapkan, baru kita tabur yang namanya katul. Kita taburkan yang namanya katul. Katul ini setiap satu kuintal atau 1 tong, kita hanya perlukan sekitar 10% saja. Kita hanya menggunakan 10% saja karena sudah terpenuhi dari karbohidrat yang lain. Nah, setelah tercampur seperti ini, baru ada veteriner, ada probiotik yang sudah kita aduk tadi, kita campurkan, kita siramkan. Seperti ini, kita siram seperti ini. Siramkan, baru akan kita aduk. Nah, ingat, untuk mengaduk pakan fermentasi dari Natural Nusantara, dari NASA ini, kita tidak perlu menggunakan yang namanya sarung tangan atau heavy spoon. Karena apa? Karena produk dari Natural Nusantara ini organik, aman untuk hewan, aman juga buat manusia. Ini yang perlu digarisbawahi, nggak usah pakai sarung tangan. Kita aduk. Takaran untuk mengaduk ini yang penting rata saja, tidak perlu harus sekian jam tidak. Yang penting sudah rata. Karena teknologi dari Natural Nusantara ini teknologinya tinggi, sehingga berbeda dengan nutrisi dari perusahaan lain. Kalau di perusahaan lain kemungkinan setelah bikin ini ditunggu dulu, mungkin sehari, mungkin berapa jam. Tetapi karena ini menggunakan teknologi dari Natural Nusantara, setelah kita bikin seperti ini, kita tidak usah menunggu besok, tunggu nanti. Setelah jadi, boleh kita tes, boleh kita coba, langsung kita kasih makan ke hewan ternak kita, yaitu karena di sini saya memulai dengan kambing. Ini akan saya contohkan untuk pakan kambing.
nanti Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan yang ingin memulai ternak kambing, nanti yang perlu diingat untuk kambing yang mau difermentasi tentunya tidak serta-merta langsung bisa makan seperti ini. Tapi nanti akan kita proses, kita cekokin, kita suntik, nanti kita akan praktek semuanya. Sehingga penyesuaian si kambing sendiri ini sangat bagus. Ya, ini akan kita coba kasihkan ke kambing. Ini belum ada 10 menit, mungkin baru 5 menit yang lalu kita akan cobakan ke kambing. Kita akan melihat apa kambing yang ada di samping saya, di belakang saya ini mau makan kedokok pisang yang baru saya bikin ini atau tidak. Kita akan lakukan tes kita bersama-sama, dan nanti kawan-kawan semuanya bisa melihat kalau ini kambing ini berarti mau, artinya teknologi dari Natural Nusantara ini sangat bagus sekali. Kita coba. Kawan-kawan lihat sendiri, belum kita kasih makan, kayaknya udah nafsu sekali makannya. Ini baru mencium aroma dari produk Natural Nusantara. Coba kita tes, mau nggak kira-kira makan? Kawan-kawan bisa lihat sendiri, makannya sangat teratur sekali, makannya sangat lahap sekali. Karena apa? Ternak ini lahap sekali karena memang nutrisi dan rasa dari aroma produk dari Natural Nusantara ini sudah sangat menggoda sekali, sangat membuat nafsu makan hewan ternak ini. Kita lihat. Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh bagaimana memulai usaha ternak kambing ini bagi pemula. Tentunya bagaimana caranya kambing biar bisa makan kedokok pisang, bagaimana caranya biar kambing ini mau makan jerami. Tentunya harus ada proses-proses dulu. Nah, sebelum Bapak Ibu nanti memulai, tentunya Bapak Ibu, kawan-kawan semua harus membeli kambing di pasar, di tukang kambing atau dimanapun. Yang jelas Bapak Ibu, kawan-kawan harus membeli kambing dulu. Setelah sampai di rumah, kambing itu harus kita cekoki dulu. Nah, kita cekoki dulu. Untuk nyekoki kambing, nanti akan menggunakan yang namanya temu ireng. Kemudian ada lagi yang namanya temulawak. Ini untuk nyekoki kambing. Nah, ada temu ireng, ada temulawak. Tentunya satu hal lagi yang kita akan cekokkan adalah fiterna. Ya, ini untuk nyekoki kambing sebelum dibikin fermentasi. Nah, apabila kambing yang datang nanti ternyata lesu, kelihatan nggak begitu bergairah, tentunya kambing itu akan kita suntik. Kambing ini akan kita suntik dengan petunjuk dari dokter setempat. Nah, kebetulan kemarin saya sudah di training, sudah dilatih, sehingga saya dipercaya untuk menyuntik sendiri, untuk nyekoki sendiri. Nah, karena ini waktunya mungkin agak terbatas, saya akan peragakan cara nyekoki kambing. Karena apa? Kalau ini tidak akan saya praktekkan, nanti kawan-kawan untuk nyekoki kambing itu tidak perkara mudah. Nanti kalau ketika si fiterna ini nyasar ke paru-paru, kambing ini akan tersedak sehingga mungkin paru-parunya bermasalah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi hati-hati sekali untuk nyekoki kambing ini. Nah, saya akan peragakan bagaimana cara nyekoki kambing sebelum kita kasih pakan fermentasi. Kita hanya butuh sekitar 2 cc dari fiterna ini. Ini akan kita cekokkan ke kambing yang baru kita beli atau baru kita datangkan, sehingga dalam hitungan jam, hitungan menit, kambing ini sudah akan beradaptasi dan mau memakan kedokok pisang, mau makan jerami. Itu dalam hitungan jam saja, tidak nunggu besok, nggak usah. Ini akan kita coba cekokkan. Bapak Ibu lihat cara saya untuk menyekoki kambing. Nah, ini akan kita coba melakukan nyekoki kambing. Ya. Nah, caranya, posisi Ibu pastikan tenang dulu, Kita pegang dagu kambing ini, kita tengadahkan, kita tempelkan ke perut kita. Tujuannya biar tidak bergerak, dan ini bisa masuk ke mulut kambing dengan sempurna. Yang kita kasih adalah di pangkal mulut seperti ini. Nah, setelah sudah benar-benar masuk di
di atas lidah, baru kita semprotkan contangnya. Hanya seperti ini. Nah, saya pastikan 2 jam kemudian kambing ini mau memakan gedebok pisang, mau memakan jerami, sehingga tidak menunggu besok. Jadi ini cara yang termudah